Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa nattawakkalu alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bahagia rasanya pada hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan satu kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah di bulan yang suci ini. Oleh karenanya kebahagiaan ini patut kita syukuri dengan cara menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Para pemirsa rahimakumullah, ada satu kisah. Ada seorang perempuan yang setiap hari didatangi oleh seorang lelaki yang sangat tampan, lelaki kaya. Si perempuan ini sesungguhnya dia sudah punya istri. Dia adalah istri yang salihah, istri yang taat kepada suami, dan istri yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi setiap hari oleh seorang yang sangat tampan, lagi kaya tadi, dihadang secara terus-menerus, diajak untuk melakukan perzinahan. Lelaki yang tampan dan kaya ini juga sesungguhnya banyak sekali wanita-wanita yang mengejar-ngejar, yang ingin menjadi istrinya, yang ingin bahkan mohon maaf untuk berzina dengannya. Tapi si laki-laki tidak mau. Si laki-laki yang tampan ini pengennya hanya kepada wanita yang solihah tadi. Lalu si wanita solihah ini mengadukan masalah ini kepada sang suami. Wahai suamiku, aku setiap hari bertemu dengan si fulan, dan setiap bertemu dengan si fulan, aku selalu diajak untuk melakukan perzinahan. Padahal dia tahu kalau aku adalah istrimu. Suaminya tidak terkaget, langsung tidak menunjukkan ekspresi kagetnya, tidak. Justru suaminya tersenyum. Wahai istriku, turuti saja kemauannya dia. Kamu bilang kamu mau diajak untuk berzina dengannya, tapi ada satu syarat. Katakan kepadanya. Syaratnya adalah kalau kamu pengen berzina denganku, maka kamu harus mau ikut berjamaah sholat subuh bersama suamiku selama 40 hari tanpa putus. Lalu si istri begitu mendengar penjelasan cara untuk mengatakan kepada si laki-laki yang tampan tadi, yang kaya, yang ngajak zina tadi, akhirnya si istri berangkatlah dia menemui si laki-laki tadi. Betapa gembiranya. Dia nggak usah mencari, tiba-tiba si perempuan yang diidam-idamkan datang begitu saja. Akhirnya kaum muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi? Wahai fulan, aku mau berzina denganmu. Wih, betapa bahagia dan girangnya si laki-laki tampan tadi. Tanpa bersusah payah mengajak lagi, tanpa bersusah payah untuk membujuk lagi kepada wanita yang dia inginkan tadi, karena kecantikannya. Wanita yang diidam-idamkannya sudah datang sendiri dan mau mengatakan kalau dia mau diajak berzina. Tapi tunggu dulu, tidak sekarang. Aku punya satu persyaratan, fulan. Apa persyaratan yang kamu ajukan? Tanya si laki-laki kepada si wanita. Apapun yang kamu minta akan kuturuti. Harta seberapa banyak pun akan kuberikan kepadamu kalau kamu mau berzina denganku. Tidak, aku tidak akan butuh harta, jawab si wanita. Yang saya butuhkan, kamu bisa mengikuti suamiku berjamaah sholat subuh selama 40 hari tanpa terputus. Oke, saya sanggup. Saya sanggup untuk melakukan itu. Dan terjadilah perjanjian kesepakatan kalau nanti setelah 40 hari dia menjalankan sholat subuh, maka si wanita tadi akan datang dan akan menyerahkan tubuhnya kepada si laki-laki yang tampan dan kaya tadi.
Para mirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari berganti hari, waktu berganti waktu. Si laki-laki tadi memulai persyaratan yang diajukan oleh si wanita, mulai dari hari pertama, hari kedua, sampailah hari ke-40. Tepat apa yang dijanjikan oleh si wanita tadi, pada hari ke-40 si wanita akan datang sendiri. Betul, datanglah si wanita kepada si laki-laki tampan tadi, "Fulan, aku memenuhi janjiku. Aku mengatakan 40 hari setelah engkau mengikuti sholat jamaah subuh bersama suamiku, aku akan datang kepadamu dan aku siap diajak untuk berzina denganmu." Subhanallah, apa yang terjadi para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Si laki-laki yang tadinya bermaksud untuk mengajak zina, selalu menggoda si wanita tadi, menjawab, "Mohon maaf, kalau 40 hari yang lalu aku mungkin punya nafsu untuk berzina bersamamu, tetapi setelah aku sholat 40 hari berjamaah dengan suamimu, aku tidak akan lagi melakukan perkara yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Aku bertobat kepada Allah dan aku tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kesimpulan dari cerita di atas, sesungguhnya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, kalau kita masih bisa maksiat, berarti kesimpulannya satu, salat kita belum benar. Kalau kita sudah benar, insya Allah, lebih-lebih kita bisa jamaah, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mampu menjalankan saum Ramadan, ibadah-ibadah, baik itu ibadah sunnah maupun ibadah wajib di bulan Ramadan, lebih-lebih mau istiqamah, tidak hanya di bulan Ramadan saja, kita mampu melanjutkan di bulan-bulan lainnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi surga yang telah dijanjikan kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.